Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Fiadiani dari 11 IPA 2. Sebelumnya, saya telah melakukan riset dari kuesioner yang sudah saya buat dan saya bagikan kepada orang-orang di sekitar saya mengenai peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang. Tujuan video ini dibuat yaitu sebagai pemenuhan tugas sejarah Indonesia, dan saya akan menampilkan serta menjelaskan hasil analisis kuesioner yang sudah saya bagikan. Dalam waktu yang ditentukan, saya mendapatkan 10 responden dalam waktu 9 hari. Berikut rinciannya. 10% berusia 15 tahun, 30% berusia 16 tahun, 50% berusia 17 tahun, dan 10% berusia 22 tahun. 90% berstatus pelajar dan hanya 10% berstatus pekerja. Ke-10 responden tersebut mengetahui adanya pertempuran 5 hari di Semarang yang terjadi di negara kita sebagai bentuk pertahanan warga Semarang atas kemerdekaan Indonesia. Namun banyak dari mereka yang belum paham mengenai peristiwa ini. Maka dari itu, berikut penjelasannya. Pertempuran 5 hari di Semarang adalah serangkaian pertempuran antara rakyat Indonesia melawan tentara Jepang yang dipimpin oleh Mayor Kido di Semarang pada masa transisi kekuasaan ke Belanda yang terjadi pada tanggal 15 hingga 19 Oktober 1945. Penyebab terjadinya pertempuran ini adalah karena larinya tawanan Jepang dan tewasnya Dr. Karyadi. Pada 1 Maret, tentara Jepang mendarat di Pulau Jawa dan 7 hari kemudian, tepatnya 8 Maret 1942, pemerintah kolonial Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Sejak itulah Indonesia diduduki oleh Jepang. 3 tahun kemudian, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah terjadinya penjatuhan bom atom oleh Amerika Serikat pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 di Hiroshima dan Nagasaki. Dengan adanya peristiwa ini membuat pemerintahan Jepang menjadi kacau dan porak-poranda. Hal ini merupakan menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk memanfaatkan waktu kosong dengan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Golongan muda mendesak Insinyur Soekarno untuk segera membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Namun, setelah proklamasi dibacakan, Indonesia tidak dapat menikmati kemerdekaan negaranya. Setelah Indonesia merdeka pun masih ada peristiwa-peristiwa kejam yang memakan banyak korban yang dilakukan oleh penjajah kepada Indonesia. Berita proklamasi dari Jakarta akhirnya sampai ke Semarang. Seperti di kota-kota lainnya, pemuda-pemuda di Semarang berusaha untuk melucuti senjata tentara Jepang Kido Butai yang bermarkas di Jatingaleh. Pada tanggal 13 Oktober, suasana semakin mencekam, tentara Jepang semakin terdesak. Pada hari Minggu, yaitu 14 Oktober 1945, Mayor Kido mengeluarkan pernyataan penolakan penyerahan senjata. Pada hari yang sama, terjadi peristiwa kaburnya 400 tawanan Jepang yang akan dibawa dari pabrik gula Cipiring menuju penjara Bulu, Semarang. Ketika pemuda Indonesia memindahkan tawanan Jepang dari Cipiring ke Bulu, di pertengahan jalan mereka melarikan diri dan bergabung dengan pasukan Kido Butai di bawah pimpinan Jenderal Nakamura. Karena Kido Butai terkenal sebagai pasukan yang paling berani, maka dari itu mereka bermaksud untuk mencari perlindungan dengan bergabung bersama pasukan Kido Butai di Jatingaleh. Hal tersebut yang menjadi pemicu kemarahan para pemuda Indonesia. Tidak hanya itu, kematian Dr. Karyadi yang disebabkan oleh tentara Jepang menjadikan pemuda Indonesia semakin marah terhadap tentara Jepang. Aula Rumah Sakit Purusara dijadikan sebagai markas perjuangan. Setelah pernyataan Mayor Kido, pemuda-pemuda rumah sakit mendapat instruksi untuk mencegat dan memeriksa mobil Jepang yang melintas di depan rumah sakit Purusara. Sedan dan senjata milik Gentetai disita. Pada sore hari, tentara Jepang yang masih tersisa dijebloskan ke penjara Bulu. Pukul 18 waktu Indonesia Barat, pasukan Jepang yang bersenjata lengkap menyerang mendadak dan melucuti 8 anggota polisi istimewa yang sedang menjaga sumber air minum bagi warga kota di Candi Lama, yaitu Reservoir Siranda. Ke-8 anggota polisi istimewa dibawa ke markas Kido Butai di Jatingaleh, dan tersiar kabar bahwa tentara Jepang sudah meracuni sumber air minum tersebut sehingga rakyat menjadi gelisah, karena cadangan air di Candi Desa Wungkal adalah satu-satunya sumber air di Semarang pada saat itu. Setelah maghrib, ada telepon dari pimpinan Rumah Sakit Purusara yang memberitahukan agar Dr. Karyadi memeriksa Reservoir Siranda. Kemudian, Dr. Karyadi dengan cepat memutuskan harus segera pergi ke Reservoir Siranda. Suasana sangat berbahaya, karena tentara Jepang telah melakukan serangan di berbagai tempat termasuk di jalan menuju ke Reservoir Siranda.
Istri Dr. Karyadi, yaitu Dr. Yegi Sunarti, mencoba mencegah suaminya pergi. Namun Dr. Karyadi berpendapat bahwa ia harus menyelidiki kebenaran desas-desus itu karena menyangkut nyawa ribuan warga Semarang. Akhirnya Sunarti tidak bisa berbuat apa-apa. Ternyata dalam perjalanan menuju reservoir Siranda, mobil yang ditumpangi Dr. Karyadi dicegat tentara Jepang di Jalan Pandanaran. Bersama tentara pelajar yang menyopiri mobil yang ditumpanginya, Dr. Karyadi ditembak oleh tentara Jepang. Ia sempat dibawa ke rumah sakit sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Ketika tiba di Telamur Bedah, keadaan Dr. Karyadi sudah sangat gawat, dan nyawa Dr. Karyadi tidak bisa diselamatkan. Ia gugur dalam usia 40 tahun lebih 1 bulan. Berita gugurnya Dr. Karyadi menyebar dengan cepat dan menyulut kemarahan kota Semarang. Sebelum lanjut ke pembahasan yang berikutnya, saya akan membahas sedikit mengenai Rumah Sakit Purusara. Pada periode 1925 hingga 1942, yaitu pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Pada tahun 1919, tercetuslah gagasan dan rencana dari Dr. N.F. Liem untuk mengganti dan menggabungkan rumah sakit kota atau Stadverband Ziekenhuis yang ada di Tawang dengan rumah sakit kota pembantu yaitu Hoofdstadverband Ziekenhuis di alun-alun Semarang. Rencana tersebut dapat diwujudkan dengan membangun sebuah rumah sakit yang lebih besar di kota Semarang. Pembangunan rumah sakit dimulai pada tahun 1920 dan selesai 5 tahun kemudian. Maka tepat pada tanggal 9 September 1925, lahirlah Centrale Burgerlijk Ziekenrichting yang terkenal dengan nama CBZ. Maaf apabila saya salah dalam pelafalan. Selanjutnya, pada periode 1942 hingga 1945, pada zaman pendudukan Jepang, rumah sakit tidak banyak mengalami perubahan. Penguasa Jepang membatasi diri, hanya meneruskan dan menjalankan usaha-usaha yang sudah ada. Pada masa tersebut, tidak satupun orang Jepang yang bekerja di rumah sakit ini. Hal ini sangat menguntungkan bagi Indonesia, khususnya bagi kota Semarang. Karena dengan demikian, pemuda-pemuda rumah sakit dapat lebih leluasa menggabungkan diri dengan pejuang-pejuang lainnya di kota Semarang. Setelah Jepang masuk, dokter-dokter Belanda ditawan dan untuk mengisi kekosongan pimpinan rumah sakit, maka Dr. Noto Kuworo bertindak sebagai direktur. Tetapi tidak lama kemudian, pimpinan rumah sakit dipegang oleh Dr. Buntaran Mortoatmojo sampai tahun 1945. Dari sini dapat dilihat bahwa sejak pemerintahan Hindia Belanda menyerah pada Jepang, rumah sakit ini sudah dipimpin oleh bangsa Indonesia sendiri. Pemerintah Jepang mengganti nama CBZ menjadi Purusara, singkatan dari Pusat Rumah Sakit Rakyat yang dalam bahasa Jepang disebut Chuo Shimin Byoi. Pada periode 1945 hingga 1950, tepatnya pada masa revolusi atau peralihan, Jepang kemudian dapat dikalahkan oleh Sekutu, dan pada saat yang bersamaan, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Selanjutnya, pada periode 1950 hingga saat ini, sesudah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia, maka rumah sakit ini berganti nama menjadi RSUP, singkatan dari Rumah Sakit Umum Pusat Semarang. Dan sejak tanggal 14 April 1964, diganti menjadi Rumah Sakit Dr. Karyadi. Kembali lagi ke pembahasan. Pada tanggal 15 Oktober 1945, pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat, Mayor Kido memerintahkan 1.000 tentaranya untuk melakukan penyerangan ke pusat kota Semarang dan membagi pasukannya menjadi 2 bagian yang akan menyerang Semarang dari 2 arah. Pasukan sebelah kiri berukuran lebih besar dan bergerak lebih cepat karena untuk mengalihkan perhatian pasukan Indonesia dan bertujuan untuk merebut bagian barat Semarang. Karena itu, pasukan sebelah kiri sukses menangkap 3 tokoh penting yaitu Misro Wongsonegoro, Dr. Soekarjo, dan Sudancio Mirza Sidarta. Sebaliknya, pasukan sebelah kanan dipimpin oleh Kapten Sato menyerang bagian timur Semarang. Namun serangan dari Kapten Sato lebih lambat dan sudah direncanakan. Saat Kapten Sato dan pasukannya sampai di markas BKR Semarang, kemudian pasukan Kido Butai melancarkan serangannya. Kido memerintahkan pasukannya untuk bertempur. Para pejuang berusaha untuk melawan serangan ini, namun karena jumlahnya yang banyak dan senjata yang digunakan pun berbeda, menyebabkan pasukan Indonesia kewalahan. Melihat rekan-rekannya terbunuh, emosi para pemuda menjadi tidak terkendali. Pada malamnya, puluhan pemuda Indonesia menghampiri penjara Bulu. Di sana terdapat kurang lebih 900 tawanan Belanda dan ratusan tawanan sipil Jepang. Tawanan sipil Jepang dengan segera dipisahkan dan menjadi target pembalasan dendam dari para pemuda-pemuda kota Semarang. Pada tanggal 16 Oktober 1945,
Pasukan Jepang secara sembunyi-sembunyi masuk ke dalam penjara Bulu dari pasukan Kenbetai Semarang dan berhasil merebut penjara tersebut. Hal ini disambut dengan sukacita oleh tawanan Belanda yang sebelumnya ketakutan akan amarah pemuda-pemuda Semarang yang nantinya akan menimpa mereka juga. Pasukan Jepang melepaskan tawanan Belanda dan setelah mengetahui peristiwa yang terjadi di Bulu, kemudian mereka membalasnya dengan membunuh ratusan tawanan pemuda Indonesia. Pasukan Jepang menguasai sebagian besar Semarang. 17 Oktober 1945, bantuan terus datang dari berbagai arah. Pemuda dan BKR atau Badan Keamanan Rakyat Waleri mencoba membantu, tetapi gagal menembus pertahanan Jepang. Sedangkan serangan pejuang dari selatan dihentikan di sekitar Jatingale. Tentara Jepang meminta gencatan senjata, namun diam-diam mereka melakukan penyerangan ke perkampungan-perkampungan di kota Semarang. 18 Oktober 1945, terjadi perundingan gencatan senjata oleh Kasman Singodimedjo dan Jenderal Nakamura. Dalam perundingan ini, Jepang meminta agar senjata yang direbut segera dikembalikan. Dan bila tidak, Jepang akan melakukan pengeboman pada tanggal 19 Oktober 1945 pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. 19 Oktober 1945, tepatnya pukul 7.45 waktu Indonesia Barat, sekelompok pasukan Inggris tiba di pelabuhan Semarang. Kapal HMS Glenroy bersandar di pelabuhan kota Semarang dan mendaratkan batalion Gurkha yang dipimpin oleh Kolonel Edwards. Kedatangan sekutu ini mempercepat perdamaian antara tentara Jepang dengan warga kota Semarang dan dapat meredam pertempuran tersebut yang kira-kira berhenti pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Keesokan harinya, konferensi di antara tiga pihak yaitu Indonesia, Jepang, dan Inggris di Hotel de Pavilion akhirnya menghasilkan suatu gencatan senjata. Indonesia diwakili oleh Kasman Singodimedjo dan Mr. Sartono, sedangkan dari Jepang dihadiri oleh Letnan Kolonel Namura, Komandan Setara dari Nippon, dan juga perwakilan dari pihak sekutu yaitu Brigadir Jenderal Beto. Perdamaian antara Indonesia dengan Jepang terjadi dan menghasilkan kesepakatan. Jepang harus melepaskan seluruh tawanan Indonesia dan pasukan Jepang di Semarang akan dilucuti seluruh persenjataannya oleh pihak sekutu. Penyerahan kendali Semarang kepada Inggris dari Jepang membuat Semarang langsung diduduki oleh sekutu tanpa perlawanan. Dengan demikian berakhirlah pertempuran yang terjadi 5 hari di Semarang. Pasukan yang dikerahkan dari pihak Indonesia diantara lain 1. BKR Darat yang terdiri dari Resimen 21, Resimen 22, Yan Muharto, Yan Sudaryono, Yan Soeharto, pasukan T, Ronggolawe, dan lain-lain. 2. BKR Laut dan BKR Udara. 3. Seksi Polisi Istimewa. 4. Laskar yang terdiri dari Amri, Pesindo, dan lain-lain. Sedangkan pasukan yang dikerahkan dari pihak Jepang yakni 1. Batalion Kido, 2. Batalion Yagi, 3. Kompi 1, 4. Sipil yang dipersenjatai. Pertempuran ini sekiranya memakan 2.000 korban jiwa dari pihak Indonesia dan 850 korban jiwa dari pihak Jepang. Maka total korban jiwa yang gugur dalam pertempuran ini yaitu 2.850 korban jiwa. Latar belakang pertempuran 5 hari di Semarang mengilhami pendirian sebuah tugu muda untuk mengenang peristiwa tersebut sebagai salah satu monumen di Indonesia, khususnya di kota Semarang. Peletakan batu pertama dilakukan pada tanggal 28 Oktober 1945 oleh Mr. Wongsonegoro, Gubernur Jawa Tengah pada saat itu. Semula lokasi direncanakan di dekat alun-alun Semarang. Namun karena perang melawan sekutu dan Jepang pada November 1945, maka proyek ini tidak terurus. Pada tahun 1949, ide pembangunan kembali dicetuskan oleh Badan Koordinasi Pemuda Indonesia atau BKPI, tetapi belum dapat terlaksana karena masalah dana. Pada tahun 1951, Hadi Sugiono Sosrowidoyo sebagai wali kota Semarang membentuk panitia Tugu Muda dan mengalihkan rencana pembangunan pada lokasi pertempuran 5 hari yaitu terletak di tengah persimpangan Jalan Pemuda, Jalan Imam Bonjol, Jalan Sutomo, dan Jalan Pandanaran dengan Gedung Lawang Sewu. Batu pertama kemudian diletakkan pada 10 November 1951 oleh Gubernur Jawa Tengah saat itu. Peresmian Tugu Muda dilakukan pada 20 Mei 1953 bersamaan dengan Hari Kebangkitan Nasional oleh Presiden Soekarno. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berbicara maupun kekeliruan pada informasi yang saya berikan. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.